Halo guys, mumpung sekarang harga kedua iPhone ini sudah turun drastis dan kalau kedua iPhone ini adalah opsi yang akan kalian beli, saran saya kalian tonton dulu video ini sampai habis. Oke, kalau kita flashback ke tahun 2019 yang lalu, tepatnya di saat kedua HP ini baru saja resmi dijual di Indonesia, harga untuk iPhone 11 Pro dengan internal storage 64GB dijual di harga Rp18.500.000. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro Max dengan internal storage yang sama dijual di harga Rp20 juta. Harga yang tergolong mahal untuk sebuah handphone bagi sebagian orang. Dan kalau kita bandingkan dengan saat ini, cukup banyak store di marketplace yang menjual kedua iPhone ini dengan harga yang sudah menyentuh angka 8 jutaan untuk iPhone 11 Pro dan 9 jutaan untuk iPhone 11 Pro Max. Namun keduanya dijual dalam kondisi second mengingat kedua iPhone ini sudah tidak diproduksi lagi oleh pihak Apple. Namun menurut saya saat ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki salah satu flagship tahun 2019 buatan Apple ini. Kehadiran iPhone 13 series membuat seri iPhone di bawahnya tentu saja mengalami penurunan harga, termasuk kedua iPhone ini. Ditambah banyaknya unit second internasional yang pastinya lebih murah, dan dengan memilih iPhone base model 64GB akan menjadi combo yang bisa membuat kalian mendapatkan salah satu dari kedua HP ini dengan harga yang lebih murah lagi. Dengan harga yang sudah merosot lebih dari 50% dari harga perilisannya, tentu saja membuat banyak orang yang dulunya mengurungkan niatnya untuk meminang iPhone ini karena masalah harga, kemungkinan saat ini akan kembali mengincar salah satu dari kedua iPhone ini. Dan menurut saya dengan harga segitu, memang keduanya sudah cukup worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Dan kalau kita bandingkan, spesifikasi kedua iPhone ini sebenarnya lebih banyak memiliki kesamaan. Mulai dari sistem on chipnya yang sama-sama menggunakan Apple A13 Bionic, layar yang berpanel OLED dengan teknologi Super Retina XDR, jumlah dengan resolusi kamera yang sama, kemudian build quality-nya yang juga sama persis. Jadi terbilang wajar jika harga kedua iPhone ini tidak terlampau jauh. Secara garis besar, perbedaan keduanya hanya terletak dari ukurannya saja. Dan tentu saja hal ini berdampak pada besarnya kapasitas baterai yang dimiliki. iPhone 11 Pro memiliki baterai yang berkapasitas 3046 mAh, sedangkan baterai pada iPhone 11 Pro Max berkapasitas 3969 mAh. Dengan selisih angka seperti itu, dengan skenario penggunaan yang sama, baterai iPhone 11 Pro Max diklaim lebih tahan lama dengan selisih waktu kurang lebih 2 jam. So, bagi kalian yang memang berniat untuk meminang salah satu dari kedua iPhone ini dan sampai saat ini masih bingung untuk memilih, nah agar kalian tidak salah pilih, saya akan coba menganalisa secara kasar berdasarkan sudut pandang skenario penggunaannya. Agar kalian yang akan membeli sebuah iPhone tidak asal beli, dan syukur-syukur iPhone-nya bisa kalian gunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena kalian merasa cocok dan kebutuhan kalian terpenuhi dengan iPhone yang kalian miliki. Oke, skenario yang pertama. Kalau kalian seorang gamers berat atau kalian akan lebih banyak menggunakan iPhone kalian untuk kebutuhan multimedia seperti bermain game dan nonton film, pilihannya sangat jelas yaitu iPhone 11 Pro Max. Jangan ambil iPhone 11 Pro. Karena menurut saya lebih worth it kalian nambah duit 1 jutaan dari harga iPhone 11 Pro untuk memenuhi kebutuhan bermain game dan multimedia kalian. Layar yang lebih lega dan baterai yang lebih awet adalah alasan yang paling masuk akal untuk memilih iPhone 11 Pro Max ini. Nah, yang kedua, kalau kalian adalah seorang yang banyak menggunakan iPhone untuk kebutuhan foto dan video, mungkin sebagai konten kreator atau sejenisnya, pilihannya sudah cukup iPhone 11 Pro. Performa kamera yang sama dari kedua HP ini rasanya agak sedikit berlebihan kalau kalian lebih memilih iPhone 11 Pro Max hanya untuk kebutuhan foto dan video, sebab iPhone 11 Pro bisa memberikan hasil yang serupa. Ditambah lagi kalau kalian adalah seseorang yang memang senang dengan ukuran HP yang compact di tangan, jelas iPhone 11 Pro ini sangat cocok untuk kalian. Nah, skenario yang ketiga. Kalau kalian adalah seorang yang hanya menggunakan iPhone untuk kebutuhan sosial media, sedikit foto-foto maupun video, dan bermain game hanya pada saat tertentu saja atau bahkan tidak sama sekali, saran saya mending kalian ambil iPhone 11 Pro. Untuk kebutuhan seperti itu, iPhone 11 Pro sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Nah, setelah saya analisa dengan 3 skenario penggunaan yang umum saya temui barusan, kalian seharusnya sudah bisa menebak kira-kira kalian masuk dalam skenario penggunaan yang seperti apa, dan seharusnya kalian sudah bisa menentukan akan memilih yang mana dari kedua iPhone ini.
Salah satu hal yang sekarang membuat sebagian orang ragu untuk meminang kedua iPhone ini, dan hal ini juga cukup sering ditanyakan pada video saya sebelumnya, yaitu soal dukungan konektivitas 5G-nya. iPhone 11 series memang memiliki hardware yang terbatas dan tidak akan bisa mendapatkan dukungan jaringan 5G. Teknologi terbaru ini memang menawarkan kecepatan internet hingga 20 GB per second dengan latensi yang super rendah. Namun pertanyaannya, apakah jaringan 4G yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan internet kalian? Saya rasa tidak sama sekali. Belum lagi jaringan 5G yang belum merata dan diprediksi akan hadir di sebagian besar wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang masih cukup lama, membuat HP yang support jaringan 5G belum begitu dibutuhkan untuk saat ini. So, menurut saya dukungan 5G bukan alasan yang cukup masuk akal jika kalian ragu untuk membeli salah satu dari kedua iPhone ini. Oke, dan seperti biasa pendapat saya ini tentu saja sangat bersifat subjektif dan murni berdasarkan pemikiran saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.